أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب الأعلام سيد الإمام أبي حميد محمد bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Syekh bin Abdul Al-Banjari Sayyidi Syekh Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Syulan Nur bin Haji Ismail Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Insyaallah Sayyidi Syekh Muhammad Salim khususan dari Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Al-Hadrat Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Hadrat Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantali Bisanadina Al-Muttasil ila ruhi Sayyidina Al-Muhajir ila Allah Ahmad bin Asa wa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala Sayyidina Al-Habib Ali Al-Faqih Sayyidina Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Sawq Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Abi Bakr Al-Adrus Al-Akbar Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdurrahman Al-Sakran Sayyidina Al-Habib Abi Bakr bin Abdullah Al-Adrus Al-Adadi Sayyidina Al-Habib Syekh bin Abdullah Al-Adrus Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Mu'adab Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas Sayyidi Syekh Ali bin Abdullah Sayyidina Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Sayyidina Habib Ahmad bin Sayyidina Habib Abi Bakr bin Salim As-Sahab Sahib Al-Annad Sayyidina Habib Abdurrahman Al-Jibri Sahib Al-Dar Sayyidina Habib Hussein Al-Idrus Sahib Al-Dar Syekhi Sayyidina Habib Abi Bakr Al-Attas Al-Amin Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qudbi Sayyidina Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik Sayyidi Syekh Muhammad Yasin bin Asa Al-Fadani Al-Makni Sayyidi Syekh Muhammad Syirwani Abdullah Sayyidi Syekh Muhammad Saman Sayyidi wa Mursyidi wa Mu'abir Ruhi Syekh Muhammad Zaidi bin Abdullah Jami'i masyayikhina wa masyayikhi man Allah al-Karim yataghashahum birrahmah wal maghfirah yu'ali darajatim bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina wa zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'aribihim wa karamatihim wa ja'ala min hisbihim wa amitna ala millatihim wa syurna bi zumratihim wa adkhilna al-jannata ma'ahum wa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin nas'aluka ya rabbi barakatihim wa karamatihim ishfi amradana zahiriyah wal batiniyah wa asqamana wa ilalana wa awja'ana shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman wa sahiha jasadana wa nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika wa sallimna wa walidina wa ikhwanana wa ahla baitina wa auladana min afatid dunya wa fitaniha wa balaiha wa wabaiha wa masalibiha wa syarrid dunya wa syarril akhirah warzuqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mutayyiban mubarakan min ghairi qasdin wa la ta'bin wa la masyaqqah wa min haitsu la yahtasib wa tawil a'marana ila mi'atin wa ishrina sanatan bi sihatin kamilah wa afiyatin wa salamah ma'a kamalil mahabbah wal mutaba'ah li nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan bi sirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana ilman wa hikmatan tawaffana mu'minina wa alhiqna bis salihin. Wa
subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Riyadhus shalihin. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umratun fi Ramadan, berumrah pada bulan Ramadan, ta'dilu menyamai hajatan akan berhaji, au hajatan ma'i atau haji bersamaku. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun di Ramadan, berumrah pada bulan Ramadan. Ini bulan apa nih? Sopar masih? Sopar masih? Masuk sudah mobil awal. Semalam Rabu lah, malam Rabu. Rabu apa ngarannya sah? Rabu Mustamir. Orang pondok harus bisa dulu berkaitan belum masuk karena tersambat Mustamir. Sebenarnya itu tradisi, sambatan itu tradisi. Arba mustakmir, padahal bukan mustakmir. Dalam Quran itu bahasanya ada ayat Al-Quran, kalau tidak salah bunyinya kayak wa arsalna alaihimur riha sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Mustamir itu isim fa'il, bukan mustakmir, tapi mustamirun, dari fi'il madhi istamarra yastamiru istimraran bahwa mustamirun. Ayat tadi wa arsalna alaihimur riha sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Itulah salah satu dasar ayat Quran yang mengisyaratkan bahwa Rabu Mustamir itu ada dalam Quran. Tapi dalam ayat itu kada dijelaskan hari Rabu. Hanya wa arsalna alaihimur riha sarsaran fi yaumin nahsin, pada hari sial mustamir. Lalu itu dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala angin topan kepada satu kaum di zaman dulu. Kalau kada salah itu adalah kaum Ad dan kaum Samud. Dengan adanya angin tersebut, negeri itu hancur. Maka dikatakan biyaumin nahsin mustamir, dalam hari nahas. Ada kalimatnya nahsin, nahas. Orang kita menyambat nahas, dalam bahasa Quran itu nahsin, nahas, sial kalau bahasa kita. Nah, lalu sambungan ayatnya mustamir. Nah,
asalnya mustamirun. Kejadian itu adalah hari Rabu, boleh. Kejadian itu hari Rabu, maka disebutlah Rabu mustamir. Itu kata-katanya asal fi yaumin nasin mustamir. Kenapa? Karena hari Rabu itu Allah dalam kitab As-Sab'iyat fi Mawa'izil Bariyat, dalam kitab As-Sab'iyat fi Mawa'izil Bariyat ada kejadian besar yang itu merupakan kesialan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, dan itu terjadi hari Rabu. Di antaranya adalah Namrudz dibinasakan Allah pada hari Rabu. Kemudian Fir'aun dibinasakan Allah pada hari Rabu. Qarun dibinasakan oleh Allah Ta'ala hari Rabu. Kaum Ad dan kaum Samud nang di ayat tadi itu dihancurkan Allah pada hari Rabu. Maka disebutlah Yaumu Nahsin Mustamir. Harinya itu hari Rabu, maka disebutlah Rabu atau Arba Mustamir, bukan Mustamir. Kalau Mustamir itu maknanya apa? Maknanya istamara yastamiru istimaran. Bahwa mustamir maknanya minta makmurkan. Nah, sehingga kalau kita menyambat hari Rabu itu Rabu mustamir dan itu sial, berarti mustamir itu berterusan. Hendak sial berterusan lah. Hendak sial berterusan lah, Rabu mustamir ya. Hanya Rabu dianggap sial dan itu berterusan. Nah, ini kalimat Jisolaitul, bukan mustamir tapi mustamir. Dari istamarra yastamiru istimraran, bahwa mustamirun. Ayatnya tadi wa anzalna alaihimur wa arsalna alaihimur riha sorsoran fi yaumin nahsin mustamir. Nah, bila hendak lengkap keterangannya ini, karena kita belajar kitab As-Sab'iyat fi Mawa'izil Bariyat. Nah, berkaitan kupasan masalah Rabu akhir bulan Safar yang dikatakan sebagian ulama diturunkan Allah bala sebanyak 320.000, itu bukan hadis tapi perkataan ulama. Itu aja mendudukakan, bukan hadis tapi perkataan ulama. Nah, kalau ingin penjelasan ini dan doa-doanya bila ada, ya taruhlah apa, cari dulu, insya Allah ada, kalau ada salah boleh. Ngaran kitabnya Kanzun Najah Was-Surur. Salah. Nugar kitab Kanzun Najah Was-Surur. Ini khusus membahas mulai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal dan pembahasan masalah bulan. Nah, ada lagi kitab lain yang bernama, kalau kada salah, Fadlul In'am. Itu fi afdalis syuhuri wal ayyam. Itu membahas masalah bulan dan hari. Masalah bulan dan hari. Dah boleh kejahat
Jadi robunya jangan lagi mustamir menyambat mustamir, tapi mun gawa kadosa gini disambut robu mustamir. Kenapa? Karena kalau dianggap sial belalawasan gini apa? Sial balawasan lah. Kalau disambat, kalau dianggap rabu itu sial, sebenarnya kan ada benar. Nabi memedahkan la safar wala adwa wala hamma wala tatayyur. Hadis sahih. Kadada sapar-saparan ya Nabi, kadada sapar-saparan. Ya taruhlah buka aja kita kitab apa bahasa kita membaca di manakah tentang itu dulu. Karena ada duit ya nukar itu tadi kitab dulu. Kitab nambah Kanzun Najah Wassurur itu pembahasan, karena di situ juga ada bahasannya nang membaca salamun, baca yasin sampai salamun qaulam mir rabbir rahim dibaca 313 kali. Di kitab itu juga ambilannya. Kenapa? Karena kita di kitab juga situ juga orang yang membaca salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhim bil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, salamun hiya hatta matla'il fajri, yang disebut dengan 7 salam. Ialah 7 salam. Itu ayat Quran salah. Salamun qaulam mir rabbir rahim, satu Allah. Nah, salamun ala nuhim fil alamin, 2. Salamun ala Ibrahim, 3. Salamun ala Ilyasin, 4. Salamun ala Musa wa Harun, 5. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, 6. Salamun hiya hatta matla'il fajri. 7 salam gak ada sholat. Bila orang membaca itu pagi atau kemana-mana hendak berjalan, insya Allah selamat. Ular kada mematuk, ini macam-macam lah, pokoknya selamat lah. Makanya ngarannya 7 salam. Nah itu juga dalam kitab Kanzun Najah Wassurur itu juga ada keterangannya. Itu ditulis benar. Lalu banyaknya itu diminum kah, dimandikan supaya apa? Supaya selamat setahunan itu. Siapa yang menyelamatkan? Bukan yasin, bukan salam. Yang menyelamatkan itu adalah Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Ya lah. Kena dipadahkan Wahabi, yang menyelamatkan itu Allah Ta'ala. Siapa yang memadahkan? Yasin yang menyelamatkan, tidak. Sama aja bukan Wahabi menai beruqyah. Ujarnya beruqyah, ruqyah ini nang syar'iyah, nang syara' gerang di dalam masjid tuh. Adalah Nabi meruqyah orang dalam masjid, adalah sahabat meruqyah orang dalam masjid, adalah tabi'in meruqyah orang dalam masjid. Mun di dalam masjid, masjid itu dibangun untuk ibadah, bukan untuk meruqyah. Kalau ruqyah di dalam masjid itu kada ada ajarannya. Terus siapa yang menyembuhkan? Sampai jinnya keluar dan sebagainya, hampa ayat itu kada juga. Nah sama aja. Kita sudah belajar tauhid, sudah ada belajar tauhid bahwa la ta'syira illallah. Tidak ada yang memberi bekas kecuali Allah. Apapun dalam hidup ini, nasi kada mengayangi, obat kada menyembuhkan, parang kada melukai, api kada membakar, dan seterusnya. Semuanya yang memberi bekas itu adalah Allah. Kita hanya cuma mengambil berkat dari 7 salam. Salamun qaulam mir rabbir rahim sampai seterusnya, berharap dengan berkah ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan. Siapa yang menyelamatkan? Bukan ayat itu.
Yang menyelamatkan adalah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Nah, usahakan lah kalau ibu jalanan kena perjalanan ke Martapura kah, ke Banjar kah, dan sebagainya, ada duit kedelarang juga, paling lah anggap 20.000 atau 50.000 lah, nukar pulsa ke wajah lah, nah nukar rokok ke wajah, baik nukar kitab seumuran manfaatnya Kanzun Najah wa Surur, muka walhamdulillah ada keterangannya. Ada masalah Rabu mustamir, arba mustamir, bukan mustakmir. Kena salah ulang. Banyak soalnya tradisi kita nih nang bahanu harus dibujurakan. Ada yang menyambat mispo, mispo di kampung dalam kitab tuh nispo itu ini separuh, nispo Sya'ban, separuh bulan Sya'ban. Kalau diulah mim mispo, nah gak tahu apa artinya. Itu orang dengarannya soalnya nang bujurannya nispo. Karena di kampung kenapa anjir kita acaraan kita ya di rumah acara membaca burdah. Nah burdah pulang mau nyambat. Ada orang mbak bukan wain, adanya gurdah. Ada orang burdah. Burdah itu artinya selimut. Salah pulang, bujurakan pulang, nyambat maksud itu mana yang mau nyepondokan, menyambat nangka itu, nah iya enggak, tersalah juga pulang, datang gina ulun guru ajaran, benar pulang menyambat, bujurakan pulang salah lain, kadang nazar. Nazar zal bukan dal, ini nadar menyambat benadar aja lain nazar lah. Bujurakan pulang maksudnya itu jangan sampai itu orang pondokan, orang ngaji menyambat tersalah juga bah iya bah iya habis ini bulan akhir Safar, beberapa hari lagi masuk Rabiul Awal, Rabiul Tsani, atau nyambat benar Rabiul Akhir, itu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, puasa. Mumpung umpama pemerintah Saudi membuka pelayanan haji dan umrah, hendak berangkat dah umrah bulan Ramadan. Jalan berangkatlah bulan Ramadan umrah. Apa bedanya melaksanakan umrah di bulan Ramadan dan di bulan lain? Ada bedanya benar. Ada bedanya. Ongkosnya kan beda. Lah kalau umpama tuh solahai di bulan biasa ini ongkos umrah umpamanya 30 juta, ada kemungkinan besar kalau di bulan Ramadan 40 sampai 50 juta. Terlarang kalau? Terlarang. Kenapa jadi terlarang? Ya, karena ada juga kelebihannya di dalam pandangan agama. Ini hadisnya, umratun fi Ramadan, berumrah pada bulan Ramadan. Lak berangkat umrah bulan Ramadan lalu melaksanakan umrah. Nah lalu ujar Nabi ta'dilu hajjatan, menyamai bahaji, sama lawan bahaji pahalanya, tapi kodenya sama persis banget. Pokoknya nilainya itu sama lawan bahaji, tapi bukan bahaji. Sama persis kada. Kenapa? Haji al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah.
Nilainya ta'dilu hajatan, menyamai bahaji. Atau ini dalam ilmu nahwu syakki, syak ragu-ragu nih. Ragu-ragu siapa? Rawi, periwayat hadis. Hajatan ma'i, atau berhaji bersamaku. Perawi hadis ragu-ragu. Apa maknanya menyamai berhaji atau berhaji bersamaku ya Nabi? Antara dua itu aja. Siapa yang berumrah di bulan Ramadan, maka menyamai berhaji. Rawi ragu-ragu, lalu ditambah sidin hajatan ma'i, atau kata-katanya bahaji lawan aku, sama lawan bahaji bersamaku. Nang manana iyanya aja, nang iyanya benar, nang iyanya sama lawan pahala bahaji. Nah, bersama Nabi tidak bersama Nabi itu nang bedanya dah. Ada nang satra ini adalah ragu-ragunya rawi. Namun ada di dalam riwayat Anas bin Malik, ini kan riwayat Abdullah bin Abbas. Ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi bersabda, ujar Nabi, umratun, ini dicatat, an Anasin ibni Malikin radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan, berumrah pada bulan Ramadan, kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Kahajjatin ma'i, seperti berhaji bersamaku. Hadis itu tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi ada di dalam kitab Jami'us Shaghir. Hadis itu ada di dalam kitab Jami'us Shaghir. Muttafaqun alaih. Wa anhu anna imra'atan qalat anhu an ibni Abbasin radhiyallahu anhu anna imra'atan qalat, bahwa seorang perempuan berkata, perempuan itu bernama ini mubham nih, tersembunyi di dalam syarahnya. Perempuan itu kada disebut jua ngarannya, tapi dari suku Khash'an. Nah, perempuan ini berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji, sesungguhnya keparduan Allah atas hambanya pada berhaji, adrakat abi syaihan kabiran la yasbutu ala rahilah, memperdapati abahku tuha bangka, la yasbutu, tidak bisa tetap, mungkin kada bisa berduduk, ala rahilati, di atas kendaraan. Bahasa lain ke ini, bahasa kita, ya Rasulullah, haji itu kan dipardukan Allah lawan hambanya bagi siapa yang mampu.
secara ongkos abah ulun sanggup, cuman secara fisik abah ulun kada mampu, cara fisik kada mampu. Kenapa? Karena abi syaihan kabiran, abah ulun sudah tuha bangka, kada bisa lagi dibawa di atas kendaraan, mau bawa mobil, mau pakai pesawat, apalagi pakai kendaraan kuda, tidak bisa lagi. Apa ahuju anhu, apa boleh ulun menghajikan dari abah ulun? Apa ahuju, apa boleh ulun menghajikan anhu dari abah? Perhatikan, soalnya ini hadis sebagai dasar boleh yang disebut dengan badal haji, boleh yang disebut menggantikan haji, boleh. Asal orang itu haji sudah atau sudah haji. Ini dalilnya. Bolehlah ya Rasulullah ulun menggantikan. Dijawab oleh Rasulullah, qala nah, iya boleh. Artinya, pahaman hukum orang walau keadaan lumpuh benar, hanya berabahan aja, tak tahu apa-apa lagi. Daftar haji sudah, duitnya ada, sampai tahun ini waktunya berangkat, wajiblah. Dulu bicara hukum benar. Salah bicara hukum, wajib lah, wajib karena sudah punya kemampuan ongkos dan yang lain. Nang cuma jadi masalah adalah fisik kada kawan. Nah lalu kalau ini wajib, kayak apa yang melakukan? Betul. Soalnya lalu boleh dia menggantikan kepada orang lain ataupun nang nyaman anaknya sendiri. Tapi orang yang melakukan membadalkan itu atau orang yang dibadali itu adalah sudah haji. Dia berangkat hanya khusus melaksanakan haji yang kada mampu tadi. Seandainya abahnya menggaweakan abahnya aja. Nah karena ada tata caranya, tata cara niat ihramnya kayak apa, ada caranya. Paham soal? Ini masalah hukum soal, masalah hukum. Ini tetap wajib. Kemudian yang kedua, karena kada ada kemampuan fisik untuk melaksanakan, maka wajib dia menggantikan atau membadalkan kepada, silakan kepada anaknya dan seterusnya. Ongkosnya inya nang menanggung. Mana dalilnya? Mana dasarnya? Iya ini sahih hadisnya. Hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Sepakat lapasnya nang kayak ini. Sama Bukhari lapasnya kayak ini, Muslim lapasnya nang kayak ini juga. Banyaklah sholat.
Ya kalau orang kada mampu. Nah beda mana? Ketika orang kawa tulak, ada kawa tulak, kawalah tulak dikawakan, kawa cuma kada kawa tawaf, kada kawa apa, kada jadi masalah. Berangkat saja, pakai ihram kawa, kawa berduduk, apa, silahkan. Kayak paling kena, bane waktu wukuf di Arafah bawa nanggaring ini bawa wukuf tuh kada secara hukum kada wajib lawas. Kawa bertahan setumar, anggaplah sejam 2 jam lahazatan aja sebenarnya. Sejam bawa boleh ke kamar. Pelaksanaan yang lainnya diganti boleh. Bener. Tawaf dibadalkan dan ganti boleh. Nah kalau memang kada kawa sama sekali, sebijian digantiakan. Mulai ihramnya, mulai wukufnya, tawafnya, sa'ihnya sampai tahallul. Ini hidup mati, ban. Nang kada mampu itu hidup ke mati? Hidup kalau hidup. Nang sudah mati bang. Bolehlah menghajiakan nang sudah mati. Duitnya ada, apanya ada. Nah hidup kada. Nah hidup kalau leh nang mati bang. Nah nang mati boleh juga. Malah dalam yang lewat kita belajar fikih, masalah haji itu wajib diambil ongkosnya itu mintirkatihi, dari peninggalannya tadi, harta peninggalannya tadi. Haji akan mana dalilnya, mana dasarnya? Dasarnya adalah riwayat hadis seorang perempuan anna imra'atan didampit. Ini hadis yang menjelaskan kebolehan menghajikan orang yang sudah mati. Hadisnya itu beberapa riwayat, hanya beberapa sahabat yang meriwayatkan. Inna imra'atan sa'alat sayyidana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummaha matat wa lam tahujjah, bahwa ibunya sudah meninggal dunia dan belum berhaji. Inna ummaha matat wa lam tahujjah, bahwa ibu perempuan ini sudah meninggal dunia dan belum melaksanakan haji atau belum berhaji. Ongkosnya ada. Kayak apa ya Rasul? Qala, Nabi berkata, haji an ummiki, laksanakan haji oleh engkau untuk ibumu. Haji an ummiki, berhajilah engkau dari ibumu atau menghajikan ibumu. Hajikan olehmu untuk ibumu, berarti boleh menghajikan orang yang sudah meninggal dunia yang belum melaksanakan haji, maka
ketika dia dihukumkan wajib yang meninggal tadi, maka hukumnya wajib membadalkan menghajikan yang ongkosnya diambil dari peninggalan si mayit tadi. Berikutnya, wa an Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, dari Laqit bin Amir radhiyallahu anhu, annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqala, lalu berkata, inna abi syekhun kabirun la yastati'ul hajja wal umrata wal zu'na. Ya Rasulullah, inna abi, sesungguhnya bapakku, syekhun kabirun, seorang yang tua bangka. Tua bangka ini kira-kira umur berapa ya? 70-an. Iyalah, salah. Ya. Kalau syekhun itu kan 40 ke atas. Man jawaza umruhu arba'ina sanatan. Orang yang umurnya lebih 40 itu syekhun. Nah, kemudian ditambahi kabirun, bangka. Asal mana kabirun tuh ganal. Oh, diganal syekh ganal lah. Dikira ganal tarong kah? Maksudnya tua bangka. Waqad balaganiyal kibaru wa mraati akir. Inna abi syekhun kabir. Abah ulun, ya Rasulullah, sudah tua bangka, umur 80, 70 ke atas sudah. Kalau dalam kitab tuh ada ngarannya benai urutan umur manusia tuh. Bahasanya tuh kalau di dalam parut benai ngarannya janin. Paham lah. Karena kalau keluar apa tuh sobiyun atau tiplun, ganal sedikit gulamul, seterusnya ada ngaran-ngarannya tuh. Nah kalau kabirun nih bangka 80 ke atas, 80 ke atas umur. Nah kalau umur sudah 80 ke atas ini sudah fisik lemah, lama. Kalau umur biasa itu kan umur normal standar maksimal itu nih umur normal standar. Nah, maksimal normal standar a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Itu standar. Standar maksimalnya itu 70 tahun lah. Ke atasnya tuh udah bangka lah. Umur umatku antara 70 sampai 60, sampai antara 60 sampai 70 tahun. Nah ke atasnya itu udah bangka itu lagi 80, 90, 100 dah. Keadaan normal tuh wajar aja sudah 80. Ya Rasulullah, abah ulun sudah tua bangka, la yastati'ul hajjah, kada mampu lagi berhaji, kada mampu melaksanakan haji, walal umrata, dan tidak mampu berumrah, walal za'na, dan tidak mampu berkendaraan, walal za'na, dan tidak mampu berkendaraan. Ongkos memang ada, tapi kada mampu. Kayak apa ya Rasul? Qala
Nabi menjawab, hujja an abika wa tamir. Hujja an abika, berhajilah engkau untuk bapakmu, wa tamir, dan berumrahlah engkau. Ya Nabi, laksanakan haji untuk abah bapakmu, umrah abahmu, atau umrah haji bapakmu dan umrahlah engkau. Hanya umrah akan juga tuh. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, meriwayatkan ini hadis oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Wa qala hadisun hasanun sahih. Wa an Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an berkata, hujja bi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hajjatil wada. Hujja dimajhul kah? Dimajhul kah? Iyalah. Iya dimajhul lah. Dimajhul lah. Kita tahu. Dumma awaluhu. Betul. Itu normal lah. Wa in kana al-fi'lu madhiyan dumma awaluhu wa qusira ma qabla akhirih. Wa in kana mudhari'an dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika fi'il madhi didommahkan awalnya, kemudian dikasrahkan huruf sebelum akhir. Jika fi'il mudhari didommahkan awalnya, difathahkan huruf sebelum akhir. Itu bina sahih. Kalau binanya mudhaf ya apa? Dumma awaluhu wa sanihi. Dumma awaluhu udah cukup ya. Di damma hajja hujja, radda rudda, dimajhul. Karra qura, syakka syukka, dimajhul. Karena bina mudhaf. Hujja bi dibawa bahaji, dibawa bahaji, bi aku dibawa bahaji. Ujar Sa'ib bin Yazid, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah aku dibawa bahaji. Siapa yang membawa? Artinya ibunya aku dibawa orang bahaji lawan Rasulullah. Nyamannya salah, untungnya lah dibawa bahaji. Dibawa bahaji tuha kada bener men kalimatnya tuha bisa haja berhaji. Ini hujja dibawa bahaji, berarti ini kekanakan nih. Wa ana, makanya fi hajjatil wada, pada haji wada. Wa ana ibnu sab'i sinina, aku umur 7 tahun, makanya dibawa. Aku umur 7 tahun dibawa bahaji lawan Rasulullah. Rasulullah melaksanakan hajjatul wada, haji perpisahan atau haji yang terakhir. Tuh, kita tahu yang membawa siapa? Di sini majhul kada? Mun yang majhul itu lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Fa'ilnya kada disambat. Berarti mubham atau majhul. Ya itulah sudah. Munnya dibina bagi fa'il, ada orangnya. Ada riwayat lain benar. Ada riwayat Nabah, ada riwayat Tirmizi kalau tidak salah.
Ada riwayat Imam Tirmizi, kalimat itu hajja bi abi. Hajja bi abi. Membawa bahaji, aku dibawa bahaji oleh abahku. Nah itu jelas tuh. Itu riwayat Tirmizi. Ada ini riwayat Bukhari. Di riwayat Bukhari hujjah bi, aku dibawa berhaji. Nang membawa siapa? Lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Nang membawa kadin sambat. Berarti ngalih paham nggak lo? Ngalih paham. Ya sudah. Ada riwayat Imam Tirmizi, kalimatnya hajja bi abi. Membawa bahaji, aku dibawa bahaji oleh abahku. Jelas kada? Soalnya jelas salah, nah jelas sudah lil fa'il bang. Ada nang membawa bahajinya. Nah kenapa mati dibawa? Karena aku umur 7 tahun. Kamu berapa? 13, 2 kali 7. Umar berapa? Oh enggak, udah umur 7 tahun. Bisa seorang kan laku pondok 7 tahun nih. Duh kan nih. Bener? Apalagi naik haji, nah mau kada mau dibawa atau ada yang membawa. Karena umur 7 tahun di kamar ini marah seorangan kira-kira naik haji marah. Hah? Duh ini kalau nah padahal umur gana sudah. Inilah naik haji seorang. Hah? Ini kalau ada umur gana sudah. Berarti harus dibawa. Ada abah yang membawa. Cuma syukurnya hajinya lawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa, Bang? Maksud hadis apa, Bang? Paham salah? Pahaman hadis boleh aja membawa kekanakan halus untuk melaksanakan haji, tapi kada menggugurkan kewajiban, maka disambarlah haji kecil. Ada orang menaik sambat haji, jurang mau bila naik haji dibawa abah ya lagi halus. Nah ya lah berarti haji kecil. Kamu balik kan? Balik ke belum nggak? Kerja. Mar balik belum? Kau tahu? Belum. Oh tugas saja belum. Kamu balik. Balik ya? Hah? Oh, ada cirinya kalau udah orang balik tuh ada balik keluar mane, ada balik umur. Balik dah. Maksudnya kayak ini, apabila belum balik, Umar belum balik berlah. Nah, sekarang dibawa abah naik haji. Abah naik haji. Hajinya haji apa ngarannya? Apakah itu haji menunaikan kewajiban? Bukan berarti. Tapi bolehlah, boleh kakanakan umur 7 tahun atau dibawa untuk dibawa melaksanakan ibadah haji, namun itu tidak menggugurkan kefarduan. Artinya kaina mereka tetap punya ada kemampuan, wajib lagi naik haji. Nah lalu kedudukan hajinya nang lagi halus ini disebutlah haji sunat atau haji kecil. Nah sama puasa Ramadan, kekanakan halus 7 tahun mana puasa Ramadan wajib lah, kada sebenarnya ada wajib. Kenapa? Hukum berlaku bagi mukallaf. Yalah, hukum itu berlaku bagi orang mukallaf balik dan berakal. Lalu inya puasa, wajibkah puasa?
nang umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun atau nang umur nih belum balik nih. Secara hukum kalau belum balik kada wajib, kada dibebani hukum. Namun orang tuanya wajib menyuruh melaksanakan puasa inda asyri sinin ketika umur 10 tahun. Mulai 7 tahun disuruh sampai 10 tahun kada boleh lagi. Apabila kada melaksanakan boleh dipukul gairah mubarrih. Tapi ketika inya wajibkah? Kada sebenarnya. Habis ketika inya puasa bukan pahala wajib yang didapatkannya, gugurnya adalah sunat. Enggak ada puasa bang berdosa? Kada juga. Kenapa? Karena belum berlaku hukum. Ini Pak, liyata'awwada, supaya terbiasa. Ini pahaman hadis di mana? Ini kan nang dibawa ini umur 7 tahun dibawa naik haji boleh ya mana? Dakwan naik haji Pak. Bawa lihat baik kamu nada, belum balik berarti belum terlaksana kewajiban. Maka kaina wajib lagi melaksanakan. Tapi apabila sudah balik, umpamanya kembali Ren, balik kalau udah bini kalau, anak banser, pokoknya gagah di bangnya, pilihnya keluar, semangat. Bagus. Naik haji renanya dibawa apa? Maka tergugur sudah kewajiban. Gugur sudah kefarduan. Kenapa? Umurnya sudah balik. Rawahul Bukhari, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Kemudian wa'an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Ingat situ aja dulu. Mati. Disuruh udah habis mati ya lagi buka pikir ada usah direkam, jangan direkam.